Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore anak-anak. Apa kabarnya? Siang Pak, alhamdulillah. Iya, Pak. Alhamdulillah baik. Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua Komplit, Pak. Pak. Hadir semua Pak. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya akan menampilkan suatu gambar terlebih dahulu. Sebentar ya, agak macet. Nah, apa sudah terlihat? Halo, nah, apakah sudah terlihat gambar yang saya tampilkan? Sudah Pak. Lihat, Sudah, Pak. Dari gambar tersebut, ada yang bisa menyebutkan, kalian melihat apa saja yang digambar tersebut? Kehidupan hewan di air dan kehidupan hewan di darat Pak. Ya, Gunung, ada Pak. hidup. Ya, ada yang kehidupan di darat dan di air. Yang di darat apa aja dan yang di air apa saja? Bisa tolong lebih detailnya. di darat ada kelinci Pak. Ya, betul, pintar sekali. Apalagi? Serigala Pak. Ya, ada serigala. Apalagi? Ada pohon Pak. Ya, ada pohon. Ada yang lain lagi? Ada beruang. Burung, Pak. Ada burung, ada beruang. Ada hal yang kecil tapi nggak disebutkan. Apa? Rumput. Rumput, betul. Apalagi? Semuanya lah, semuanya seperti ini. Gunung. Gunung, betul. Winter tuh. Apalagi? Langit. Langit. Ya, boleh. Pohon. Itu dulu. Pohon udah tadi. Ya udah. Jadi dari Kupu-kupu. yang ya ada kupu-kupu juga. Ada banyak komponen ya pada gambar ini, baik dari rumput, terus pohon, kelinci, serigala, beruang, ikan, gunung. Tapi yang paling banyak di sini adalah udara, air, itu belum tersebutkan ya. Dan juga ada batu. Ya, dari semua yang disebutkan itu, kita dapat ketahui ada dibagi menjadi dua macam ya. Itu komponen apa sama apa? Biotik, abiotik bukan, Pak? Itu, nah, jadi untuk yang kalian sebutkan itu nanti agak yang termasuk jadi komponen biotik maupun jadi yang abiotik. Dan komponen tadi dapat di apa yang ingin kalian ketahui. Mana, Pak? Ulangi. Apakah yang ingin apa ya, pertanyaan yang ingin kalian ajukan terkait gambar yang sudah kita lihat ini? Ada yang ingin memberikan jawaban? Berdasarkan gambar ini, apa masalah yang dapat kalian dapatkan? Hipotesis yang dapat kalian rumuskan? Saya, Pak, mau menjawab. Ya, Mau ya. bertanya, maaf. Jadi,
apa kan tadi kan ada komponen biotik abiotik. Nah, itu tuh sebenarnya apa, Pak? Yang dimaksud sama biotik dan abiotik. Baik, satu ya. Apakah yang dimaksud dengan komponen biotik dan abiotik? Selanjutnya, dari gambar ini saja. Antara komponen itu ada interaksi. Nah, Saya izin bertanya, Pak. ya, silakan. Dari gambar tersebut, apakah manusia dapat mempengaruhi ekosistem seperti itu, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Dari interaksi itu nanti terjadi sebuah simbiosis. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh berdua kali atau 3 kali? Izin bertanya, Pak. Oke. Tadi kan Bapak menyebutkan simbiosis. Nah, apakah yang dimaksud dengan simbiosis itu dan adakah macam-macam dari simbiosis? Ya, betul. Itu apakah itu simbiosis dan macam-macam simbiosis ya. Nah, dari beberapa pertanyaan itu kita nanti rumuskan menjadi sebuah pertanyaan yang akan kalian cari jawabannya melalui pengamatan bersama kelompok kalian ya. Nah, jadi kita dapatkan pertanyaan ke-6 ini ya. Yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan komponen biotik dan abiotik? Yang kedua, apakah yang dimaksud simbiosis mutualisme? Yang ketiga, apa yang dimaksud simbiosis komensalisme? Yang keempat, apakah yang dimaksud simbiosis parasitisme? Yang kelima, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Yang keenam, apakah manusia dapat mempengaruhi ekosistem? Itu ya. Setelah ini kalian bagi menjadi berapa ini? 6 kelompok. Silakan untuk nantinya ketua kelompok mau bagi dan akan saya bagi LKPD melalui WhatsApp grup ya. Nanti saya beri waktu untuk diskusi selama 5 menit. Saya kirim dulu untuk LKPD di grup dan silakan ketua kelas membagi grupnya. Apakah sudah selesai? Nah, Sudah, Pak. baik. Karena sudah selesai, karena ada juga 6 kelompok, masing-masing kelompok memaparkan ya hasilnya dari LKPD tersebut. Untuk jawaban dari LKPD, silakan untuk kelompok 1 pertama yang memaparkan hasil. Saya Nindya izin memaparkan jawaban dari nomor 1, Pak. Ya, silakan. Jadi komponen biotik itu merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda mati. Contoh komponen biotik adalah pohon, kucing, dan lain-lain, sedangkan contoh komponen abiotik adalah batu, air, dan lain-lain. Ya, pintar. Bagus. Selanjutnya. Iya Pak, saya izin menyampaikan yang nomor 2 nih Pak. Oke, silakan. Iya, jadi untuk rumusan masalah yang nomor 2 tadi kan tentang apa itu simbiosis mutualisme. Nah, di sini saya mencari tahu bahwa simbiosis mutualisme itu merupakan hubungan sesama makhluk hidup yang sama-sama diuntungkan, Pak. Contohnya saja seperti bunga dan kupu-kupu. Jadi antara bunga dan kupu-kupu itu nanti akan saling diuntungkan seperti itu, Pak. Pintar.
Bagus sekali jawabannya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Simbiosis komensalisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak, namun pihak lain tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya itu adalah interaksi antara ikan remora dengan ikan. Ya, baik. Bagus sekali jawabannya. Selanjutnya. Silakan untuk kelompok 4 memaparkan kesimpulannya didapat dari RKPD-nya. Mungkin saya menggantikan ya Pak untuk Ya, kelompok. silakan. Jadi untuk pertanyaan yang nomor 4 mengenai apa itu simbiosis parasitisme ya adalah merupakan hubungan interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan salah satu organisme dan merugikan organisme lainnya. Contohnya adalah kutu dengan hewan Pak. Ya, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Selanjutnya untuk kelompok yang ke-5 ya. Silakan siapa yang Baik dapat Pak, di kelompok izin 5? menjawab. Ya, silakan. Izin menjawab mengenai rantai makanan. Rantai makanan adalah proses ketika melahan hidup. Contoh dari rantai makanan yaitu harimau mati diurai oleh cacing. Baik, terima kasih jawabannya. Bagus sekali juga. Terakhir, kelompok terakhir yuk. Kelompok terakhir. Sisa satu kelompok nomor 6. Silakan si Fatia. Izin menjawab untuk nomor 6. Ya, silakan. Nah, jadi manusia dengan ekosistem itu mempunyai hubungan mempengaruhi. Nah, manusia itu yang membuang sampah dapat membuat sungai menjadi tercemar dan ekosistemnya dapat terganggu. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih anak-anak semua. Ya, bagus sekali pengerjaannya. Berarti kalian sudah dapat menyimpulkan jawaban masalah dari yang sudah kita tentukan di awal tadi. Nah, untuk komponen itu sendiri merupakan suatu komponen ekosistem yang berupa makhluk hidup yang tinggal di dalam suatu ekosistem. Contoh mikroorganisme lain, termasuk komponen yang komponen memiliki peran masing-masing yang erat kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan makan. Yang intinya untuk komponen biotik adalah komponen yang hidup di sekitar, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup seperti air, udara, dan lain-lain. Sedangkan untuk simbiosis mutualisme itu adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Jadi untuk pihak satu didapat keuntungan dan pihak dua juga mendapat keuntungan. Sesuai namanya mutualisme, masing-masing mendapatkan mutu atau untung. Dan contoh simbiosis mutualisme adalah hubungan bunga dan lebah. Kenapa? Karena ketika lebah mencari nektar ke bunga, lebah mendapatkan nektar, sedangkan bunga dibantu untuk melakukan penyerbukan. Seperti itu ya anak-anak. Untuk simbiosis komensalisme, di sini adalah pihak yang satu mendapatkan keuntungan,
sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan tapi tidak dirugikan. Jadi yang satu untung, yang satu tidak untung tapi tidak rugi, biasa aja. Contohnya adalah hubungan antara ikan badut dengan anemon laut. Pada tahu kan ikan badut Nemo yang suka menonton film pasti tahu Finding Nemo. Nemo itu adalah ikan badut yang di filmnya juga dia mempunyai rumah di sebuah anemon laut, sebuah reef. Seperti itu. Ikan badutnya untung mendapat perlindungan dari anemon laut dan juga mendapat tempat tinggal. Sedangkan anemon laut ya biasa aja, ada ikan badut ataupun enggak, dia merasa biasa. Selanjutnya, untuk simbiosis parasitisme, di mana pihak satu mendapat keuntungan, sedangkan pihak satunya lagi dirugikan. Ini tidak baik ya teman-teman. Satu untung, tapi yang satu dirugikan. Contohnya, yaitu tanaman benalu dengan inangnya. Tanaman benalu punya tempat dan punya sumber makanan, tapi inangnya kan diserap terus sumber makanannya. Jadi, merugikan inangnya. Itu untuk simbiosis ya. Sedangkan rantai makanan ini juga sudah dijelaskan oleh kelompok 5. Rantai makanan itu adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan atau predatorisme antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan sendiri terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan juga pembesar. Nah, contohnya di ekosistem sawah ada rantai makanan yaitu padi sebagai konsumennya atau trofik 1, lanjut gatikus sebagai konsumen 1 yang memakan produsen, lanjut konsumen 1 dimakan konsumen 2 yaitu ular sawah di trofik 3, lanjutnya ular sawah dimakan oleh elang sebagai konsumen 3, terus konsumen 3 mati oleh cacing atau pengurang. Nah, yang terakhir adalah sudah dijelaskan oleh kelompok 6, yaitu pengaruh manusia terhadap ekosistem. Manusia dapat mempengaruhi ekosistem, memberi pengaruh positif maupun negatif. Jadi manusia bisa memberikan pengaruh positif ataupun negatif. Untuk contoh pengaruh negatifnya adalah ketika membuang sampah, menjadi pencemaran, banjir, dan lain-lain. Ketika ataupun kita di sini adalah menebang pohon, kita menjadi gundul, jadi ada longsor. Sedangkan pengaruh positifnya, manusia melakukan reboisasi sehingga terjadi penghijauan kembali. Apakah sudah paham anak-anak? Apakah sudah paham dengan materi hari ini? Sudah. Ya, Paham, Pak. Untuk lebih mengecek sejauh mana kalian paham tentang materi ini, setelah ini saya akan memberikan evaluasi pembelajaran dengan berupa pertanyaan ya. Dikerjakan selama 3 menit. Ini cukup. Silakan dikerjakan terlebih ya, saya kirim lagi. Siap, Pak. Apakah sudah selesai untuk mengerjakannya, anak-anak? Ya, Pak. Ya, sudah selesai ya. Jangan lupa untuk disubmit agar terkirim. Ya, jangan lupa untuk belajar materi berikutnya dan juga jaga kesehatannya ya anak-anak. Kita tutup Baik. dengan hamdalah dan juga bacaan salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Salah kata dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih.